Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari kelompok kami akan mempresentasikan pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data. Itu penjelasan singkat dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Sandika Erin, yang kedua Sinta Intan, yang ketiga Bulan Nuraili. Berikut penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang data stream. Dalam Big Data memiliki salah satu ciri velocity di mana Big Data bertambah dengan sangat cepat. Dalam konteks Big Data, data yang demikian disebut data stream. Sistem untuk menangkap lalu mengumpulkan Big Data yang berupa stream harus mampu menangani pertambahan data dengan kecepatan tinggi tersebut. Jika data dibutuhkan untuk dianalisis secara dinamis atau waktu nyata, real time, tidak dikumpulkan dulu, lalu diproses secara batch, maka sistem itu juga harus disertai dengan fungsi untuk menganalisis data stream. Yang kedua yaitu pengumpulan data Twitter dengan menggunakan Kafka. Sebenarnya pengumpulan data Twitter dengan Kafka dilakukan dengan membuat Twitter Stream API dan membuat Kafka Connect. Kemudian digunakan Twitter Stream API, yaitu API digunakan untuk melakukan request data ke Twitter secara terus-menerus, yaitu ketika data dibutuhkan. Dengan membuka koneksi antara program klien dengan API, maka server Kafka akan terus mengirim pesan melalui koneksi tersebut jika ada data yang masuk. Kemudian Kafka memproses data stream dengan menggunakan pendekatan unbounded processing. Dengan pendekatan tersebut, maka Kafka menjadi lebih akurat dalam menangkap data stream atau lebih menjamin bahwa seluruh aliran data yang masuk dapat ditangkap dan disimpan. Kemudian Kafka mengambil data dari Twitter, lalu mentransformasikannya menjadi data yang berformat semi terstruktur. Lalu kemudian menuliskannya ke dalam topik tertentu. Ketika Twitter Connector mengambil data dari Twitter, hasilnya sudah berformat semi terstruktur yang kemudian ditulis ke dalam topik berdasarkan event time trigger, yaitu ketika terjadi penambahan data pada topik. Dan struktur streaming membaca dan memproses data dari topik yang sudah berformat semi terstruktur, lalu menyimpan hasilnya ke dalam tabel di HDFS dengan cara yang mirip dengan penambahan record pada tabel basis data relasional. Untuk yang selanjutnya yaitu Spark. Twitter menggunakan Spark untuk memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan dari platform mereka. Spark adalah platform pemrosesan data yang dirancang untuk kecepatan tinggi, pemrosesan terdistribusi, dan analisis data yang skalabel. Cara kerja dalam pengumpulan data Twitter dengan Spark dijelaskan seperti berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data dengan Kafka. Twitter menggunakan Apache Kafka sebagai sistem streaming untuk mengumpulkan data secara real time.
Kafka menerima aliran data dari berbagai sumber, termasuk tweet baru, retweet, dan aktivitas pengguna lainnya, dan menyimpannya dalam antrian topik. Kafka memastikan data tetap tersedia dan dapat diakses oleh Spark untuk pemrosesan selanjutnya. Kemudian pemrosesan data dengan Spark Streaming. Spark Streaming digunakan untuk memproses data streaming dari Kafka secara real-time. Dalam konteks Twitter, Spark Streaming akan mengambil data dari Kafka topik dan memprosesnya dalam batch-batch kecil atau streaming continue. Spark Streaming dapat menjalankan berbagai operasi pemrosesan, seperti pemfilteran data, transformasi, penghitungan statistik, atau analisis sentimen sesuai kebutuhan. Kemudian analisis data dengan Spark. Setelah data streaming dari Kafka diolah oleh Spark Streaming, data yang telah diproses dapat disimpan atau dijalani analisis lebih lanjut. Kemudian visualisasi dan pemahaman hasil. Setelah analisis data selesai, hasilnya dapat digunakan untuk membuat visualisasi data yang informatif dan memahami wawasan yang diperoleh dalam konteks Twitter. Dengan menggunakan Spark dalam pengumpulan dan pemrosesan data Twitter, Twitter dapat mengatasi skala yang besar, menjalankan proses pemrosesan real-time, dan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami tren, pola, dan perilaku pengguna di platform mereka. Selanjutnya adalah Spark Streaming. Sistem pengumpul data ini cukup sederhana karena Spark Streaming langsung mengambil data dari Twitter. Saat sistem mengambil data dari Twitter, sistem mengambilnya dengan cara membuat batch-batch data dengan ukuran yang biasa ditentukan sendiri oleh pengguna. Objek dari DSStream berupa RDD dibuat Spark Streaming berdasarkan ukuran tersebut. Selanjutnya, objek-objek DSStream dapat diolah atau ditransformasi sesuai dengan fungsi program menggunakan stateless atau stateful transformation yang dibuat pengguna. Selanjutnya, keluaran dari program berupa objek-objek RDD yang selanjutnya dapat disimpan di HDFS karena Spark dijalankan di atas Hadoop. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Semoga penjelasan tentang pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data bisa memberi sedikit wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.